hasil materi kami tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi bersumbu pada kedaulatan rakyat, musyawarah dan mufakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yuda. Saya Nina Puspita. Saya Sigit Ali Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Nugraha dari kelas J2E. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan secara individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai warga negara. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Hak dan kewajiban warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimulai di pasal 27 sampai 34. Yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Alasan diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi menjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara ini mengetahui posisi dari kita sendiri. Jika hak dan kewajiban sudah terpenuhi dan dimulai dari kesadaran diri masyarakat itu sendiri. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak warga negara. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Magna Carta pada tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan bersama keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Dan sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusi Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Ali Prasetyo dengan NIM 0506223231. Saya akan menjelaskan sumber sosiologi. Sumber sosiologi suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang dinamakan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demons tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang uang, hukum, informasi, dan pendidikan lain sebagainya. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini ialah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Gejolak ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru.
Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1787. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri. 3. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang bernama Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan. Yang kedua, hak kesamaan. Yang ketiga, hak persaudaraan. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, seperti mengamandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar NKRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Berdasarkan hasil pemilu 1999 sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan 37 Undang-Undang Dasar 1945, melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis 4 kali perubahan. Perubahan pertama pada sidang MPR tahun 1999, perubahan kedua sidang MPR pada tahun 2000, perubahan ketiga sidang MPR pada tahun 2001, dan perubahan keempat sidang MPR pada tahun 2002. Dan 4 kali perubahan tersebut menghasilkan ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara warga Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ini bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah diamandemen tersebut. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Namun, dengan perubahan rumusan naskah asli pada pasal 31, yaitu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umum manusia. Perubahan dunia pada kenyataannya berlangsung sangat cepat, serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri dari era globalisasi berarti menutup kesempatan berkembang. Sebaiknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika kita hanyut dalam arus globalisasi, akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu tentang aturan dasar ihwal perekonomian dan kesejahteraan sosial.
Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 12 dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan ayat 3 dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimasukkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Selanjutnya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Selanjutnya tentang aturan dasar usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, perubahan Undang-Undang Dasar konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Dasar tidak hanya membuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di suatu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada dalam semenjak zaman prasejarah. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Dan kemudian tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Kemudian pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisinkamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi kesimpulannya adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Dan juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Dan hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang dijabarkannya dituangkan dalam suatu undang-undang.
hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.